Selamat malam, teman-teman. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang berpikir positif dan menggali potensi diri. Sebelum kita masuk dalam pembahasan utama, mari kita pahami mengapa berpikir positif dan menggali potensi diri ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita memiliki rumusan masalah di sini, yaitu bagaimana membuka potensi diri itu. Apa faktor-faktor yang bisa mengembangkan potensi diri, apa itu konsep berpikir, eh, dan juga ya tujuan tujuan saya menulis makalah ini yaitu mengetahui pentingnya kesadaran diri dalam membuka potensi diri. Lalu yang kedua ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi potensi diri itu sendiri. Lalu mengetahui apa itu konsep berpikir. Mengapa kesadaran itu penting? Kesadaran diri itu penting, ya, begitu seperti itu. Kesadaran diri sebagai kemampuan untuk memahami secara mendalam tentang diri kita sendiri, ya, seperti kita sudah ketahui, itu merupakan kunci utama dalam membuka potensi diri kita yang belum kita ketahui gitu loh. Karena dengan kesadaran diri yang kuat itu kita bisa menggali potensi-potensi yang belum kita ketahui gitu dalam diri kita. Berikut adalah manfaat kesadaran diri terhadap potensi diri. Kesadaran diri memiliki manfaat yang luas dalam kehidupan seseorang, seperti yang saya tuliskan di sini. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan mereka kita secara jelas, individu dapat mengembangkan potensi secara optimal dan mencapai tujuan pribadi dan profesional yang lebih besar. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena jikalau kita itu sebagai manusia, ya, kita memiliki plus minus kan, kalau bisa bilang. Kita memiliki plus minus yang dimana jika kita mengetahui kedua sisi tersebut, itu menjadi support yang baik pada diri kita itu loh. Gampangnya kalau dibilang itu kita bisa bukan memprediksi sih kalau dibilang. Kita bisa meminimalisir hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi gitu. Karena kita mengetahui potensi diri kita seperti itu. Lalu menggali dan memahami potensi diri. Yang pertama, ini cara-caranya ya, kalau bisa bilang, mencoba merefleksikan diri. Mencoba refleksikan diri ini bisa dibilang lebih mengenal diri sendiri dulu itu bagaimana. Seperti yang dijelaskan di sini tadi, uh, kesadaran diri memiliki manfaat yang luas dan dalam kehidupan seseorang. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan mereka secara jelas. Jadi sebelum kita memulai langkah kedua ini, kita tentunya harus memulai langkah yang pertama dulu. Karena kalau kita belum tahu tentang diri kita mendalam itu, mau bagaimanapun step selanjutnya itu akan susah. Lalu yang kedua ada mencoba banyak hal yang baru. Mencoba refleksikan diri sendiri itu tadi, setelah kita mengetahui plus dan minus dari diri kita, kita bisa mencoba sesuatu hal yang baru. Misalkan kita yang tadinya cuma stagnan dan monoton, cuma pergi kampus, bla bla bla, pulang ke rumah, bermain dengan teman, kita bisa mencoba sesuatu yang baru. Contoh, kita mempunyai fisik yang agak kuat dari orang lain gitu. Kita bisa ambil olahraga gitu, seperti badminton atau sepak bola. Gitu. Dan dari situ, jika kita melihat ada suatu progres dalam diri kita di dalam hal baru yang telah kita coba, kita langsung masuk ke langkah ketiga ini, learn and upgrade. Learn and upgrade ini
lebih mendalami banyak hal baru tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi, jika kalian memiliki ketertarikan tadi di sepak bola atau di badminton atau olahraga lainnya, kalian mencoba belajar dan mengupgrade diri kan. Upgrade diri sebelum kita mengupgrade diri kita harus belajar dulu apa sih olahraga ini gitu. Apa sih yang perlu dilakukan setiap harinya agar menjadi number one di olahraga ini, bla 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 dan seterusnya. Setelah itu eh, baru kita bisa upgrade diri kita kan. Entah kamu ingin menjadi menjadi seseorang yang profesional di bidang tersebut atau entah hanya ingin menjadi hobi saja. Lalu setelah itu kita mencari mentor diri. Seseorang yang memiliki pendirian yang kuat, seorang yang memiliki pendirian yang kuat untuk mencapai sesuatu, tentunya itu pasti perlu mentor. Secara sadar atau tidak sadar, itu pasti akan perlu mentor. Bagaimanapun, meskipun kamu setelah melewati mentor tersebut, kamu tetap perlu arahan dari mereka gitu. Karena mereka yang telah memulai segala sesuatunya sebelum kamu gitu. Mereka tak tahu bagaimana bagus dan mengembangkan potensi kamu itu sendiri. Setelah mencari mentor, kamu tentunya harus bergabung dengan komunitas. Bergabung komunitas itu sendiri mungkin untuk learning banyak hal yang belum kamu ketahui dari yang kamu gali itu, gitu kurang lebih seperti itu. Lalu ada faktor yang mempengaruhi potensi diri. Kak Carol S. Dweck menyebutkan bahwa ada dua tipe yang mempengaruhi potensi diri, yaitu mindset tetap, fixed mindset. Dalam mindset tetap itu sendiri, seseorang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang adalah tetap atau tidak berubah seiring waktu. Mereka cenderung memandang kegagalan sebagai sesuatu yang mengancam citra diri mereka dan menghindari tantangan yang bisa mengungkapkan kelemahan mereka. Orang dengan mindset tetap cenderung berusaha untuk membuktikan kemampuan mereka atau fokus pada kesuksesan mereka secepat mungkin. Bahkan jika itu berarti menghindari resiko atau berhenti mencoba saat menghadapi kesulitan. Yang kedua ada mindset berkembang atau growth mindset. Sebaliknya, dalam mindset berkembang itu sendiri, seseorang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan pembelajaran. Orang dengan mindset ini melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, dan mereka menerima tantangan sebagai bagian alami dari proses belajar. Mereka lebih termotivasi untuk berusaha keras, bertahan saat menghadapi kesulitan, dan terus meningkatkan kemampuan seiring berjalannya waktu. Carol juga menunjukkan bahwa pilihan mindset ini dapat memiliki dampak besar pada prestasi, kesejahteraan, dan keberhasilan seseorang dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan hubungan. Dalam penelitiannya, dia mendorong orang untuk mengadopsi mindset berkembang untuk meraih potensi penuh mereka dan menghadapi hambatan yang mungkin mereka hadapi. Saya setuju dengan pemikiran dari Kak Carol atau Dweck kali ya, di biasa dipanggil Dweck. Dweck sendiri bilang dia lebih menyarankan orang untuk menganut, bukan menganut sih ya, mengadopsi mindset berkembang itu sendiri karena growth mindset ini tidak melihat sesuatu yang gimana ya kalau bilang di saat kalian gagal itu malah menjadikan pelajaran, jadi memanfaatkan segala sesuatu. Jadi di saat kalian gagal, kalian bisa menjadikan itu pengalaman, entah dari manapun sisi gagalnya, kalian bisa mengambil sesuatu hikmah dari kegagalan itu sendiri. Berikut ada faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi lingkungan, tentunya of course lingkungan. Lingkungan tempat seseorang dibesarkan dan dapat memiliki dampak besar pada pengembangan potensi dirinya.
Faktor lingkungan seperti pendidikan, budaya sosial, dan ekonomi dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri dan mengembangkan bakat serta kemampuannya. Saya sangat setuju dengan faktor ini karena di mana kita berpijak di situ, kita bakal berkembang kan. Jadi, pilihlah lingkungan yang tepat, ya kalau memang tidak bisa memilih lingkungan kalian, ya kalau bisa memfilter lingkungan itu sendiri. Kalau bisa diminimalisir sih sebenarnya. Pendidikan. Pendidikan formal dan informal memainkan peran penting dalam pengembangan potensi diri seseorang. Fasilitas pendidikan yang baik, guru yang berkualitas, dan akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai dapat membantu seseorang mengoptimalkan potensi dirinya. Um, jadi yang dibilang mungkin ke pendidikan ini uh, bagaimana kamu akan menghadapi orang ke depannya. Karena banyak yang bilang kan kalau orang yang nggak berpendidikan itu orang goblok, tak tahu cara tak tahu sopan santun, inilah itulah. Makanya mungkin pendidikan ini mempengaruhi. Lalu ada genetika dan faktor biologis. Faktor genetika dan biologis juga memainkan peran dalam menentukan potensi diri seseorang, kecerdasan, kemampuan fisik, dan bakat tertentu. Dapat ditentukan oleh faktor-faktor genetik yang diwariskan. Secara saya pribadi, uh, percaya dan tidak percaya kepada faktor genetika ini, tapi mau bagaimanapun kenapa tetap saya tulis? Karena ada yang bisa diterima, ada beberapa fakta yang bisa diterima dan ada yang tidak. Contoh, untuk kasus dalam olahraga, saya percaya bahwa faktor genetika atau bisa dibilang bakat itu tidak sepenuhnya benar karena olahraga itu sendiri merupakan hasil dari sebuah latihan kan. Sedangkan eh, kalau dibilang bakat, mungkin untuk 10 dan 20% progres mereka lebih cepat. Tapi jika 10-20% progres itu tidak didukung dengan progres berikutnya, maka itu akan terbalap jauh oleh orang yang melancarkan 50% progres daripada orang yang memiliki bakat awal tersebut. Lalu ada motivasi dan minat. Motivasi internal dan minat seseorang dalam suatu bidang juga dapat mempengaruhi pengembangan potensi dirinya. Seseorang yang memiliki minat yang tinggi dalam suatu bidang cenderung akan lebih termotivasi untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang tersebut. Ini menarik dibahas karena motivasi dan minat itu sendiri tentu sangat berpengaruh penting pada pada yang sedang kalian lakukan. Jadi di saat kalian melakukan suatu hal yang apalagi hal baru ya, apalagi hal yang baru yang akan menjadi rutinity kalian dalam kehidupan, itu bakal sangat berpengaruh jika kalian tidak punya motivasi dan minat. Lebih utama minat, karena jika kalian contoh kalian menjadi seseorang atlet karena didorong warisan orang tua, karena orang tua itu sebelumnya adalah atlet sepak bola dan kalian tidak memiliki minat sama sekali ke dalam sepak bola, lalu orang tua kalian tetap menyekolahkan kalian itu ke sekolah sepak bola itu sendiri, maka itu akan sangat berke tidak imbang di dalam progres kalian itu karena minat kalian tidak ada di situ. Lalu tentang motivasi, mungkin ini bisa didukung jika jika kalian sudah memiliki minat itu sendiri. Jadi di saat kalian memiliki minat dan didukung dengan motivasi, maka itu bisa dibilang plus plus kalau bahasa saya. Lalu ada yang kelima, pengalaman dan exposure. Pengalaman hidup dan exposure terhadap berbagai situasi dan tantangan juga dapat membentuk potensi diri seseorang. Melalui pengalaman tersebut, seorang dapat belajar tentang kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri.
serta mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mencapai potensi maksimal. Ya, ini kurang lebih yang nomor 5 ini sama dengan mindset, grow mindset ini ya. Lalu yang terakhir ada dukungan sosial dari dukungan keluarga, dukungan sosial, dukungan keluarga, dukungan teman, dan lingkungan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi potensi seseorang. Dukungan emosional, dorongan positif, dan kesempatan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya dapat membantu seseorang merasa percaya diri dan termotivasi untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini sama seperti motivasi di nomor 4 yang telah saya jelaskan sebelumnya, cuman lebih mengglobal. Lalu kita masuk ke page selanjutnya, ada konsep berpikir positif. Konsep berpikir positif adalah pendekatan mental yang melibatkan fokus pada hal-hal yang baik, optimisme, dan mencari solusi daripada memusatkan perhatian pada hal-hal negatif atau masalah. Berpikir positif melibatkan pengakuan atau kekuatan individu untuk mengubah situasi dan memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang optimis. Berikut adalah contoh dari berpikir positif. Mengubah hambatan menjadi peluang. Seorang individu yang berpikir positif melihat hambatan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai halangan yang tak teratasi. Lalu ada menghargai keberuntungan. Orang yang berpikir positif menghargai apa yang mereka miliki daripada fokus pada apa yang mereka tidak miliki. Mereka bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup mereka. Lalu ada mengatasi kegagalan dengan pembelajaran, menggunakan afirmasi, melihat sisi baik dari situasi, menghargai pertemanan dan dukungan. Lalu yang terakhir, menetapkan tujuan yang realistis. Berpikir positif bukanlah tentang mengabaikan realitas atau mengesampingkan emosi negatif, tapi tentang menemukan cara untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih sehat dan produktif. Dengan mengadopsi pola pikir positif, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi berbagai rintangan yang lebih baik. Menjadi lebih baik. Di sini berpikir positif ini sangat baik, tentunya sangat baik untuk kehidupan kita. Kenapa? Karena seseorang yang berpikir positif itu, dia selalu memaafkan, selalu memanfaatkan segala sesuatu yang plus untuk menjadi selalu memanfaatkan sesuatu yang minus dalam hidupnya untuk menjadi plus. Apapun yang menjadi cobaan dalam hidupnya, dia akan mempluskan kejadian tersebut ke dalam hidupnya. Entah apapun situasinya, dia akan berpikir positif. Tapi menurut pandangan saya, berpikir positif itu sendiri sebenarnya ada kurangnya juga, karena ya kita selalu kita sangat sekali sering akan menemui berbagai macam sikap dari seseorang yang berbeda-beda di kehidupan pekerjaan, dan kalian tentu pastinya bakal sulit untuk menerima hal-hal tersebut secara positif gitu. Jadi berpikir positif ini bagus, cuman untuk diterapkan di dalam topik-topik tertentu saja gitu. Lalu simpulan saya, berpikir positif dan penggalian potensi diri saling melengkapi dan saling memperkuat. Sikap positif membantu individu untuk tetap optimis dan bersemangat dalam menghadapi tantangan. Sementara penggalian potensi diri memungkinkan mereka untuk mengidentifikasikan dan memanfaatkan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, kesadaran akan potensi yang dimiliki dapat meningkatkan sikap positif seorang terhadap hidup, membantu mereka untuk tetap optimis dan bertekad dalam menghadapi rintangan yang mungkin terjadi di sepanjang jalan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.